kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Second. Film ini menceritakan tentang seorang pasukan khusus terbaik yang membantai semua mafia kejam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan 3 pasukan khusus yang sedang dalam perjalanan menuju ke gedung presiden. Saat ini mereka mendapat misi untuk membawa presiden pergi karena presiden mendapatkan ancaman bom dari kelompok teroris. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang mayor bernama Davis, ini orangnya. Sesampainya di gedung presiden, Davis langsung membawa si presiden untuk segera pergi dari sana. Di perjalanan, si presiden mengatakan kalau seharusnya ia dijemput oleh mobil yang lebih bagus daripada mobil ini. Davis menjawab kalau semua itu sengaja dilakukan untuk mengecoh para teroris yang sedang memburu presiden. Tak lama kemudian, ponsel si presiden berdering. Namun ketika diangkat, tiba-tiba ledakan terjadi lalu mereka diserang oleh kelompok teroris. Di sini Davis segera membawa presiden itu ke tempat yang lebih aman, sedangkan kedua anak buahnya berusaha menahan serangan tersebut. Di tengah pertempuran itu, ketua teroris yang memakai rompi bom berhasil menyandra satu anak buah Davis. Lalu ia meminta Davis untuk segera menukar anak buahnya dengan si presiden. Namun tiba-tiba anak buah Davis meledakkan bom yang berada di rompi si ketua teroris yang membuat mereka berdua tewas. Kemudian Davis dan satu anak buahnya yang tersisa segera membawa presiden pergi. Beberapa hari setelah itu, terlihat Davis yang sedang bersiap-siap karena ia akan segera menjemput anaknya yang sedang berkuliah di luar kota. Adegan berpindah ke kampus. Ini dia anak Davis yang bernama Shaw. Di sini kita diberitahu kalau semua mahasiswa di kampus ini hanya diizinkan pulang ketika libur panjang saja. Mereka semua tinggal di asrama kampus yang telah disediakan. Karena hari esok sudah libur panjang, maka sore ini semua mahasiswa akan pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah melakukan pelajaran olahraga, Shaw dihampiri oleh seorang wanita bernama Erin yang merupakan anak dari hakim agung di negara ini. Terlihat mereka berdua sangat akrab. Ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba guru olahraganya menghampiri lalu memerintahkan mereka berdua untuk segera berkemas karena sebentar lagi kampus ini akan ditutup. Beberapa waktu kemudian, terlihat Shaw yang saat ini sedang mengetuk pintu kamar Erin. Saat Erin keluar, Shaw mengatakan kalau Erin harus segera berkemas karena saat ini di kampusnya hanya tinggal mereka berdua saja. Mendengar hal tersebut, Erin pun segera meminta Shaw untuk membantunya. Yeah, two of them. Great. Yeehaw! Di luar kampus terlihat beberapa orang yang sangat mencurigakan keluar dari mobil putih. Terungkap fakta kalau mereka adalah kelompok penculik yang berniat menculik Erin. Kelompok penculik ini diketuai oleh seseorang bernama Dave, ini orangnya. Kemudian Dave memerintahkan mereka untuk segera melakukan tugasnya masing-masing. Sementara dirinya akan berpura-pura menjadi supir baru yang dikirim oleh ayah Erin yang merupakan hakim agung. Yes, sir. Di sisi lain terlihat Erin dan Shaw yang saat ini sedang berjalan menuju luar kampus. Sesampainya di luar, Erin sudah ditunggu oleh Dave, si ketua penculik. Dave mengatakan kepada Erin kalau saat ini ia ditugaskan oleh hakim agung untuk menjemput Erin karena supir yang biasa menjemputnya saat ini sedang sakit. Di waktu yang sama, Davis juga akhirnya datang untuk menjemput Shaw anaknya. Shaw terlihat sangat senang ketika melihat ayahnya datang karena mereka sudah 6 bulan ini tidak bertemu. Saat Erin hendak menaiki mobil, tiba-tiba ia teringat kalau laptopnya tertinggal di asrama kampus. Davis yang melihat Erin, ia menanyakan kepada Shaw siapa gadis itu. Shaw menjawab kalau dia adalah Erin, anak dari sang hakim agung.
Mendengar hal tersebut, Davis sedikit terkejut karena ia tidak menyangka kalau putri dari sang hakim agung juga berkuliah di sini. Davis menyarankan kalau sebaiknya mereka menunggu dulu Erin kembali sebelum pergi. Ketika Davis mengobrol bersama Shaw, ia melihat Drev sedang menatap Davis dengan tatapan yang sangat tajam. Davis juga memperhatikan semua pegawai kebersihan di kampus itu yang terlihat mencurigakan. Davis pun segera bertanya kepada Shaw apakah supir itu sudah biasa menjemput Erin dan di dalam sana apakah masih banyak mahasiswa. Shaw menjawab kalau supir itu baru hari ini menjemput Erin dan semua mahasiswa sudah pulang kecuali dirinya dan Erin. Mendengar hal tersebut, Davis segera memerintahkan Shaw untuk menunggu di dalam mobil, sementara dirinya akan masuk ke dalam kampus untuk menemui Erin. Sesampainya di sana, Davis segera menanyakan kepada Erin perihal supir barunya itu. Erin pun menjawab kalau supir itu bernama Drev dan ia ditugaskan oleh ayahnya untuk menggantikan supirnya yang sedang sakit. Davis meminta kepada Erin agar terlebih dahulu menghubungi ayahnya untuk memastikan apakah benar beliau telah mengirim supir baru. Tanpa menunggu lama, Erin segera menghubungi si ayah untuk menanyakan hal tersebut. Di dalam telepon, ayah Erin menjawab kalau dirinya tidak pernah mengirim supir baru untuk menjemput Erin dan tiba-tiba telepon itu mati. Mendengar hal tersebut, Davis meminta kepada Erin untuk cepat meninggalkan kampus ini, namun tiba-tiba semua lampu yang ada di sana mati. Davis segera mendekat ke arah jendela dan melihat satu perempuan sedang berjaga. Di sini Davis baru menyadari kalau semua orang yang tadi dilihatnya adalah penjahat yang berniat menculik Erin. Kemudian Davis meminta Erin untuk tetap tenang dan selalu berada di belakang Davis. Adegan berpindah ke Hakim Agung, ini orangnya. Ketika sang hakim sedang asik bermain biliar, tiba-tiba pelayannya masuk lalu mengabarkan kalau di luar ada direktur CIA yang memaksa masuk untuk bertemu sang hakim. Tanpa keberatan, sang hakim pun mengizinkannya untuk masuk. Masuklah direktur CIA tersebut bernama Philip. Di sini Philip mengatakan maksud dari kedatangannya adalah untuk meminta si hakim agar memenangkan persidangannya yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Karena ternyata sekarang Philip sedang terjerat kasus korupsi. Mendengar hal tersebut, sang hakim pun jelas menolaknya. Philip mengatakan kalau sang hakim tidak mau putrinya yang bernama Erin dipastikan akan celaka karena sekarang Erin sudah berada di tangan Philip. Yang artinya Drev dan semua anak buahnya yang tadi di kampus adalah orang suruhan Philip. Di sini Philip memberi pilihan kepada sang hakim untuk memilih kemenangan kasus Philip atau keselamatan putrinya. Philip akan menunggu jawaban tersebut besok malam. Kembali ke kampus, terlihat saat ini Davis dan Erin perlahan-lahan mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba Drev menghubungi Erin dan meminta Erin untuk memberikan ponselnya kepada Davis. Di sini Drev mengatakan kalau mereka tidak akan bisa kabur karena sudah dikepung. Bahkan seluruh akses dan jaringan di kampus ini telah diretas oleh mereka. Lebih baik Davis menyerahkan Erin saja, lalu Drev akan membebaskan Davis dan juga Shaw. Mendengar hal tersebut, Davis malah menantang Drev dan mengatakan kalau ia tidak akan pernah menyerahkan Erin kepadanya. I see subterfuge is pointless. Di lantai bawah, Shaw yang khawatir karena ayahnya dan Erin tak kunjung kembali, ia mencoba untuk menyusulnya ke atas. Namun di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan anak buah Drev yang menyamar menjadi OB. Shaw yang tidak mengetahui apa-apa, ia mencoba menanyakan ayahnya kepada orang tersebut yang bernama Udin. Udin pun bersedia mengantarkan Shaw kepada ayahnya. Namun saat di dalam lift, tiba-tiba Udin mencekik Shaw dari belakang dan pertarungan pun terjadi. Namun untungnya, Davis dan Erin datang lalu menyelamatkan Shaw. Davis berhasil membuat Udin pingsan lalu mengambil radio HT serta senjata milik Udin untuk melawan anak buah Drev yang lain. Davis membawa Shaw dan Erin menuju ke perpustakaan. Di sini Davis mengatakan agar mereka tidak keluar sebelum dirinya datang karena sekarang Davis akan melawan semua anak buah Drev. Di sisi lain, saat satu anak buah Drev yang botak masuk ke dalam lift, ia melihat ada dua ponsel yang tergeletak. Namun saat akan mengambilnya, inilah yang terjadi.
Setelah berhasil mengikat pria botak ini, Davis segera membawanya ke ruang atas untuk diinterogasi. Sesampainya di sana, Davis terlebih dahulu menghubungi pihak militer untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, panggilan itu tidak terhubung karena semua jaringan di kampus ini sudah mereka retas. Melihat Davis lengah, pria botak itu mencoba menyerang Davis. Namun pada akhirnya, Davis mampu membalikan keadaan dan berhasil menghabisi pria botak tersebut. Adegan berpindah ke Drive yang saat ini sedang bersama anak buahnya yang merupakan seorang hacker. Di sini hacker itu memberitahu kalau Davis adalah mayor pasukan khusus yang cukup disegani. Bahkan saat perang di Somalia, ia mampu menghabisi 50 orang hanya seorang diri. Mendengar hal tersebut, Drive segera mengabarkan kepada semua anak buahnya untuk lebih berhati-hati karena Davis bukanlah orang sembarangan. Somalia, his confirmed kill count was over 50. There was a major conflict in the last 15 years. This guy was there. Di sisi lain, Erin yang melihat tangan Shaw terluka, ia memaksa Shaw untuk pindah ke ruangan PMR agar luka Shaw bisa Erin obati. Sesampainya di sana, Erin pun segera mengobati luka tangan Shaw. Di luar terlihat si Udin yang sudah sadar sedang mendekati ruangan PMR itu. Namun saat si Udin masuk, tiba-tiba Shaw menyerangnya dari belakang dan pertarungan mereka pun terjadi lagi. Stay the fuck away from me. Melihat Erin disakiti, Shaw segera menodongkan senjata ke arah Udin hingga membuat Udin menyerah. Namun Shaw yang belum berani menghabisi orang, ia malah melepaskan Udin begitu saja. Erin dan Shaw segera pergi kembali ke ruang perpustakaan. Namun saat di perjalanan, Erin tertangkap oleh satu anak buah Drive yang menyamar sebagai satpam. Shaw yang melihat hal tersebut segera menodongkan senjatanya ke arah si satpam, lalu kemudian meskipun jarak yang cukup jauh, Davis mampu menembak orang tersebut. Setelah itu, Davis mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari kampus ini. Namun tiba-tiba, si guru olahraga yang kita lihat di awal film muncul dari kamar kampusnya. Di sini, Davis segera menanyakan apakah ada jalan lain menuju keluar. Si guru olahraga menjawab kalau di kampus ini ada lift rahasia dan ia bersedia mengantar mereka. Saat di depan lift, anak buah Drive yang lain terus menembaki mereka. Di sini akhirnya Davis memerintahkan mereka bertiga untuk segera masuk ke dalam lift, sedangkan dirinya akan menahan serangan tersebut. Shaw yang tak ingin pisah dari ayahnya, ia memutuskan untuk membantu ayahnya sehingga Shaw dan Erin pun berpisah. Ketika Erin dan si guru olahraga sampai di luar kampus, Drive dan satu anak buahnya ternyata sudah menunggu di bawah. Karena ternyata si guru olahraga telah bersekongkol dengan kelompok Drive. Setelah Erin diserahkan, dengan kejam Drive malah menghabisi si guru olahraga tersebut. Kemudian Drive memerintahkan anak buahnya untuk memasang bom di dalam lift. Karena Drive tahu kalau Davis dan Shaw berada di atas lift itu. Look out, please! Di lantai atas, Davis yang menyadari ada bom, ia segera menyelamatkan Shaw sebelum bom itu meledak. Adegan berpindah ke Sang Hakim Agung. Saat ini, Sang Hakim mendapatkan kiriman video dari Philip yang memperlihatkan Erin sudah berada di tangan mereka. Melihat anaknya dalam bahaya, Sang Hakim pun bersedia untuk menuruti semua kemauan Philip. Philip meminta Sang Hakim agar datang seorang diri ke suatu tempat yang telah Philip sediakan. Kembali ke Davis dan Shaw yang saat ini mereka berhasil selamat dari ledakan bom tadi. Davis memerintahkan Shaw untuk mengejar Erin sedangkan dirinya akan menghabisi sniper yang berada di atas. I'm excited. Stay on target. Shaw yang melihat Erin sudah dibawa pergi oleh Drive, ia segera mengejarnya menggunakan motor. Kemudian disusul oleh Davis yang meloncat tepat di atas mobil si Udin. Di tengah perjalanan, Shaw harus tertembak oleh Drive lalu dibawa ke dalam mobil bersama Erin. Please stop!
sementara Davis masih sibuk melawan si Udin. Setelah berhasil mengalahkan si Udin, Davis melihat GPS yang memperlihatkan posisi sang hakim agung sedang melewati jalan ini. Davis pun segera menyetop mobil sang hakim dan memberitahu kalau ia di sini untuk membantunya. Kemudian mereka berdua segera pergi untuk menyelamatkan masing-masing anaknya. Sesampainya di markas Philip, sang hakim langsung diperiksa oleh anak buah Philip. Selesai diperiksa, sang hakim pun segera masuk ke dalam lalu kemudian... Setelah ledakan itu, Davis datang dan langsung menyerang satu persatu anak buah Philip. Berpindah ke Shaw yang saat ini berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Namun saat akan kabur, satu anak buah Philip memergokinya dan pertarungan pun terjadi. Shaw terlihat sangat kewalahan, namun pada akhirnya Shaw mampu membalikan keadaan lalu menghabisinya. Shaw segera mengejar Erin yang saat itu dibawa ke tepi danau. Namun untungnya Shaw datang tepat waktu lalu menyelamatkan Erin. Kemudian disusul oleh sang hakim untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Kembali ke Davis yang saat ini berhadapan langsung dengan Dre. Di sini Davis menyadari kalau tempat itu akan meledak, ia pun segera pergi kemudian tempat itu pun meledak bersama Dre. Setelah itu Davis segera menemui Shaw dan Erin yang sudah aman bersama sang hakim agung, sementara Philip berhasil melarikan diri. Keesokan harinya ketika Philip sampai di rumah, ia dikagetkan oleh Dre yang ternyata berhasil selamat dari ledakan kemarin. Di sini Dre meminta bayarannya atas penculikan Erin kemarin. Namun Philip menolak karena semua itu telah digagalkan oleh Davis. Mendengar hal tersebut, tanpa basa-basi Dre langsung menghabisi Philip. Adegan berpindah ke rumah sakit. Terlihat Davis sedang menemani Shaw yang dirawat akibat pertempuran kemarin. Kemudian Davis memberikan jam tangannya kepada Shaw yang ternyata jam tangan itu pemberian dari presiden sebagai penghargaan karena Davis telah banyak berkorban untuk negara ini. Di sini Davis memberi pesan kalau Shaw telah memakai jam tangan ini jangan pernah pikirkan berapa banyak yang harus kau habisi, melainkan pikirkanlah berapa banyak nyawa yang harus kau selamatkan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam buat semuanya dari Hampura Film.